Oke ya, ini lanjutan yang kemarin. Ini ada mati total dan stuck logo. Nah ini biar cepat ya nih. Ini ada tinggal 2 STB ini, yang satu matot, yang satu stuck logo. Oke ya, ini biar cepat ya, ini yang mati total ya. Langsung aja saya tes bagian tegangan 1,2 dan ternyata ada konslet. Nah itu ada konslet full. Nah tidak ada hambatan sama sekali, berarti konslet full ya. Ini kan ya, berarti di titik ini dilihat dari PCB sepertinya bekas air, ada warna kuning-kuning di setiap kapasitor, dan itu kapasitor yang short dan saya buang, hilang shortnya. Dan ini saya coba tancap adaptor dan tegangan masih belum mau keluar. Ya inilah efek air ya, seperti itu. Bisa juga komponen lain juga ikut rusak ya, konslet ya. Ini saya ganti SOT dan kapasitornya dan nyala ya, berarti kerusakan ada di itu ya, SOT dan kapasitor yang short. Oke. Nah ini yang hang. Nah ini ada kasus baru di sini, kasus hang, nggak stuck boot, sudah timbul garis tapi di monitor cuman tampil logo, nggak sempat masuk menu lah gitu ya. Nah ini, nah cuman sampai sini, nggak sampai menu ataupun sampai siaran. Nah sebenarnya di tampilan di display STB nya udah sampai garis, cuman nggak mau. Nah ini beda lagi nih, nanti penyelesaiannya beda lagi. Oke ya, seperti biasa buka STB, kita pastikan tegangan tetap oke, supaya seperti itu, nggak langsung kita flash, kita cek dulu, kita pastikan tegangannya semuanya terpenuhi. Kalau yang dulu kan itu stuck, cuman sampai display boot. Nah ini saya pastikan tidak ada short di prosesor ya. Biasanya kalau ada short itu tegangan udah sampai keluar maksimal ya, setiap titik-titik pengukuran tegangan. Nah ya dulu seperti ini boot, tapi ini udah sampai sempat ini sampai garis seperti itu, cuma tidak mau masuk menu. Nah ini buat kasus stuck dan lain-lain. Nah ini tegangan 5 volt oke, itu random banget lah, nggak bisa kita pastikan di bagian mana, nggak bisa dari overhead, firmware korup ataupun apa, semualah kemungkinan tuh bisa, konslet juga bisa. Nah ini semua tegangan oke, 1,2 keluar, 3,3 juga keluar, dan ini 1,8 nya juga ada ya. Langkah pertama yang mudah tetap nanti kita flash dulu, kita read firmware ya, seperti biasa ya, saya pakai box UV buat read firmware. Oke ya, tegangan fix, nggak ada problem. Nah ini buat firmware yang lebih detailnya ada di video yang ini, dan ini sudah saya read firmware ya, ini ya sudah ya. Nah tapi pas waktu read firmware, pas saat kita read firmware, nggak sampai selesai, dia berhenti di situ. Nah ini berhenti di sini, nggak bisa selesai lah. Saya ulang udah 2-3 kali tetap berhenti di situ. Nah berarti mungkin ya, ini ya, mungkin IC EEPROM nya sudah korup lah, bad sector lah kalau istilah harddisknya gitu, nggak mau diisi firmware lagi. Oke ya, ini coba ya, pertama saya ganti dulu aja lah, yang penting saya ganti dan saya isi firmware lagi, nanti hasilnya gimana gitu ya. Nah ini sudah saya isi firmware, tadi juga coba saya isi firmware dan tinggal pasang.
Ya, ini proses lepas saya gini, saya kasih timah di setiap sisi kakinya, ada 2 sisi kan, 4 itu saya kasih timah. Ya, ini buat yang baru belajar ya cara-cara lepas komponen ya, biar mudah, nggak perlu pakai head blower, nggak perlu pakai solder uap. Nah, ini saya kasih timah di sebelah 4 kaki sebelah ini, saya kasih timah semua, otomatis nanti satu sisi naik dan satu sisinya juga bisa naik lagi ya. Ya, yang penting pakai itu, pakai fluk lah, biar timah nggak kemana-mana, biar nggak nempel-nempel komponen itu, komponen kecil-kecil seperti resistor dan kapasitor. Ya, pelan-pelan lah ya, seperti ini. Nah, ya udah lepas dan aman kalau kita pakai itu, pakai fluk ataupun arbus lah, ataupun arbus, walaupun dia lompat dia tidak nempel komponen sebelah-sebelah. Nah, ini kan aman. Nah, tinggal kita bersihkan sisa timah tadi. Nah, kalau pasang kan mudah lepasnya kan ada banyak kaki dan harusnya pakai head blower ataupun solder uap, itu kita masih bisa kalau pakai solder, masih bisa, kecuali chipset dan tidak bisa kita pakai solder, wajib pakai head blower. Ya, yang ini buat yang baru belajar ya. Intinya kalau kita mengerjakan komponen-komponen yang seperti ini, kecil-kecil seperti ini, kita harus pakai fluk itu ya, apa, arbus lah ya. Intinya biar timah enggak itu, kalau kita nempel-nempel ke sebelah-sebelah nanti repot. Kadang ada ukuran kecil kapasitor ataupun resistor SMD itu, dia masuk ke timah nggak kelihatan kan. Nah, ini coba nih, langsung tes. Nah, kok jadi nggak nyala nih. Oke lah, ini solderan saya betulkan lagi dulu, siapa tahu nggak pas solderannya, ada salah satu kaki yang nggak nempel. Ini nggak nyala nih, harusnya nyala lah. Ini firmware juga udah pas buat ini kok, saya ada firmware yang sesuai dengan chipsetnya. Ini coba saya rapikan lagi setiap kakinya. Ya, saya sendiri walaupun udah biasa solder pun juga kadang juga masih bisa seperti itulah, nggak pas. Udah biasa lah. Nah, nyala boot dan coba timbul garis langsung masuk, ada tanda angka apa enggak nih ya. Kalau tanda angka berarti ini berarti udah, harusnya masuk menu dan udah ada siaran kan. Ini firmware backup, saya pakai firmware backup seperti ini, otomatis siaran ngikut. Nah, ini ya. Oke, udah masuk menu dan tinggal tancap anten dan harusnya langsung ada siaran. Nah, ya berarti untuk kasus satu ini EEPROM korup lah, EEPROM sudah bad sector ya, gitulah istilahnya kalau kita ke harddisk gitu ya, media penyimpanan bad sector. Dan ini saya ganti, saya upgrade firmware lagi dan sudah oke. Jadi kasus boot juga, stack logbook juga ada di EEPROM yang sudah rusak gitu ya, mudahnya ya. Nah, ini juga kualitas bagus. Oke, makasih telah menonton, dan ini nanti sambung ke kasus-kasus yang agak berat lagi masalah chipset. Oke, makasih, sambung ke video-video berikutnya.